Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 6 dengan judul perikop, ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Dan berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita cek satu persatu ya. Berbahagialah kamu ya, ini sabda bahagia. Berbahagialah kamu, hai yang miskin, kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ya tentu kalau kita miskin ya kita tidak bahagia ya. Dalam arti ya secara fisik kita boleh dibilang mungkin menderita ya. Kan miskin kan konsekuensinya macam-macam ya. Miskin berarti mungkin kurang bisa beli makan, mungkin tidak bisa perbaiki rumah, atau bahkan tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya handphone, tidak bisa beli paket internet, tidak bisa beli baju. Banyak ya, konsekuensinya banyak ya. Lalu kenapa disuruh bahagia ya? Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah ya. Artinya sebetulnya miskin bagi kerajaan Allah. Tapi kalau miskin karena salah sendiri ya itu sedihlah kamu. Bab miskinmu karena mungkin curang ya, karena mungkin menjadi pencuri, atau mungkin karena korupsi, lalu kehilangan berbagai macam, atau karena bertindak bodoh ya, tidak bijaksana dalam mengelola keuangan ya, akhirnya menjadi miskin ya. Tetapi kalau yang miskin karena kerajaan Allah, kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan ya. Lah bagaimana kita dipuaskan ya? Ya di dunia ini kita butuh dipuaskan ya. Di sini nih banyak sebetulnya juga mengacu pada dua poin ya. Duniawi dan surgawi ya. Tentu di dunia ini kita juga butuh makan ya. Bagaimana kita bahagia kalau kita lapar toh? Ya kalau lapar ya kita menderita ya, nggak bahagia ya. Ya lapar di sini juga bisa dimaksudkan dengan lapar akan kebenaran, lapar akan keadilan, haus akan keadilan. Kadang kita tidak diperlakukan adil kan, kita haus dan lapar akan keadilan. Tentu Tuhan juga tahu bahwa kita juga butuh makan supaya kita bisa hidup ya. Tentu kalau Tuhan ingin kita hidup, Tuhan akan memberi kita makanan duniawi juga ya. Dan tentu juga yang paling lebih penting lagi adalah makanan surgawi, supaya kita itu bisa berbahagia. Karena kalau cuma makan makanan untuk perut, ya mungkin kita tidak bahagia ya, kenyang tapi tidak bahagia ya. Tapi kalau kita berbahagia surgawi itu, mungkin kita agak sedikit lapar tapi kita tetap bahagia ya.
Walaupun mungkin kita makan hanya 2 kali atau 3 kali lah, tidak tambah snack ya. Makan makanannya sederhana, ya, tahu tempe ya. Tahu tempe juga enak loh kalau kita berbahagia. Tapi kalau kita tidak pernah bersyukur ya, makan makanan yang enak pun ya, yang paling mahal pun kita tidak akan bahagia ya. Karena kita memang sulit dipuaskan ya, karena tidak bersyukur. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa ya. Maksudnya ini menangis karena apa ya? Menangis karena kesalahan sendiri ya, karena dosa sendiri ya. Itu adalah tangis pertobatan ya, karena kesalahan. Tetapi kalau kita menangis karena kita diperlakukan semena-mena, ditindas dan sebagainya, itu diperlakukan tidak adil, berbahagialah, karena Yesus pun diperlakukan tidak adil ya. Karena Yesus pun, ini dia, anak manusia ya, maaf. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jadi kalau kita dibenci karena anak manusia, yaitu Yesus, berbahagialah. Nah ini mungkin kita menangis karena anak manusia, karena Yesus, karena kita memikul salib, karena kita memperkenalkan Yesus, karena kita menjadi pengikut Yesus, lalu kita dibenci orang ya, dikucilkan. Kita menangis, sedih rasanya. Bahkan kalau dalam pekerjaan pun tidak dapat promosi ya. Kalau kita hidup di Indonesia ini kan, dulu mungkin ya, atau sekarang juga masih, saya juga nggak tahu ya. Ya kalau kan kadang ada juga ya, kalau orang Kristen susah mendapatkan promosi jabatan ya. Ya harus mau pindah agama dulu ya. Ya mungkin nggak semua ya, tapi kan ada ya seperti itu ya. Nah, berbahagialah kamu jika kamu tidak pernah mendapatkan promosi karena kamu tetap setia kepada Yesus. Tapi jabatan kamu tetap aja itu sebagai staff dan staff 1, staff 2, staff 3 aja, nggak pernah menjadi direktur misalnya. Tidak usah terlalu sedih, sebab kata Yesus, berbahagialah karena kamu sudah mengikuti Yesus. Berbahagialah sebab besarlah upahmu di surga. Ini dia, upahmu besar di surga. Ya, jadi kita di sini melihat yang lebih jauh ya, tidak hanya saat ini. Saat ini memang kita butuh semuanya itu, kita butuh duniawi juga untuk bisa bahagia ya, kita juga butuh juga ya. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan ya. Tujuan adalah nanti berbahagia di surga ya. Sebab upahmu besar di surga. Jadi kita kalau menderita karena Yesus, karena setia mengikuti Yesus, tapi hidup keduniawian kita tidak menjadi baik karena mengikuti Yesus, mungkin karena kita jujur, selalu jujur. Orang jujur itu kan memang banyak tidak disenangi oleh orang-orang yang suka korupsi ya. Karena orang yang jujur itu tidak bisa diajak kong kali kong. Nah, berbahagialah. Mungkin kita tidak dipakai lagi kalau kita berlaku jujur ya. Orang ini tidak mau diajak kong kali kong, jangan dipromosikan jabatannya dah. Berbahagialah sebab upahmu besar di surga. Jadi nanti kalau kita sudah selesai di dunia ini ya, kita bisa mengklaim upah kita di surga. Ya, di dunia ini mungkin kita ya kurang beruntung ya, hidupnya pas-pasan ya. Ya bukan berarti pas butuh uang punya uang, mungkin pas butuh uang ya nggak punya uang ya. Namanya pas-pasan. Tetapi kalau kita pas-pasan karena Tuhan Yesus, berbahagialah sebab upahmu besar di surga. Lalu Yesus mengecam, celakalah kamu jika karena kekayaanmu celakalah kamu
yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Nah, kaya bukan berarti kita tidak boleh kaya ya. Kekayaan itu kita pakai untuk melayani. Mohon maaf, ini suasananya agak berisik karena sedang hujan. Nah, musim kemarau ini hujan. Tapi ya tidak apa-apa. Bersyukur, ini sudah beberapa hari tidak hujan, ternyata diberi hujan oleh Tuhan Yesus. Ya, di tempat kami ini, tempat saya ini sudah berminggu-minggu tidak hujan. Jadi tanaman mulai mengering. Tapi ternyata ketika membuat video ini datang hujan. Nah, ini adalah rezeki dari Tuhan. Berbahagialah. Terima kasih Tuhan memberikan hujan. Tetapi celakalah kamu yang sekarang ini tertawa ya. Kan ada juga yang tertawa karena menindas orang kan. Ada tuh penjahat yang setelah menipu orang ketawa-tawa, wah kasihan kau, wah tertawa dia, saya tipu kau. Kan banyak penipu. Saya aja pernah tertipu ya. Ya tentu saya menangis lah, ditipu, kehilangan uang. Nah yang penipu ini tertawa-tawa. Ya celakalah kamu, hai penipu. Penipu yang tertawa-tawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Jadi jangan sampai kita tertawa karena kita menipu atau merugikan orang. Ya, kalau mau tertawa, tertawalah di dalam Yesus, dalam arti kita berbahagia bersama Yesus karena telah melakukan hal-hal yang baik. Bukan sebaliknya, tertawa karena telah menipu orang atau telah merugikan orang. Demikian juga, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Memuji apa dulu ya? Kalau memuji karena kita ini seorang yang palsu, celakalah kita. Sebab zaman dahulu nabi-nabi palsu itu juga dipuji-puji oleh nenek moyangnya orang-orang ini. Jadi nabi-nabi palsu juga sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Mereka itu dipuji-puji. Celakalah karena mereka adalah nabi-nabi palsu. Jangan bahagia jika kamu dipuji, jika kamu berbuat jahat. Berbuat baik dipuji, baik. Tapi berbuat jahat lalu dipuji-puji, wah, hati-hati, celakalah kamu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Bukan berarti kita tidak boleh kenyang ya. Maksudnya kenyang tapi melihat ada saudaranya atau tetangganya yang masih belum bisa makan dengan cukup, ya itu celaka juga. Mestinya kamu mau berbagi dengan mereka yang belum bisa makan. Jangan cuma makan kenyang sendiri, tapi melihat ada tetangganya, ada saudaranya yang tidak bisa makan atau yang kurang makan. Celakalah kamu kalau kamu tidak menolong mereka, tidak memberikan sebagian makananmu, berbagi dengan mereka yang lapar, yang kurang makan, yang belum cukup makan. Ya, tapi kalau kita sudah berbagi, ya kita terus makan kenyang, ya nggak apa-apa juga. Ya, jadi harus pintar-pintar dalam memahami sabda Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.